Selamat datang kembali di channel Admin Y. Kali ini kita akan membahas tentang asal-usul Barbed Wire. Barbed Wire adalah seorang karakter fiksi dari dunia komik Amerika yang diciptakan oleh Chris Warner dan diterbitkan oleh Dark Horse Comics. Nama aslinya adalah Barbara Kopetsky, seorang perempuan tangguh yang hidup di dunia penuh kekerasan dan korupsi. Dia dikenal sebagai pemburu bayaran, pemilik bar, sekaligus simbol kekuatan perempuan di tengah dunia yang hancur. Barbed Wire bukan hanya karakter aksi, tapi juga representasi pemberontakan terhadap sistem yang bobrok. Komik Barbed Wire ini adalah bagian dari Steel Harbor Universe, salah satu cabang dari dunia fiksi yang lebih luas di Dark Horse Comics. Seri ini menampilkan perpaduan antara cyberpunk, neo-noir, dan post-apocalyptic action. Ceritanya berfokus pada perjuangan Barbed Wire bertahan di kota pelabuhan yang dikuasai geng, politisi korup, dan aparat yang tidak bisa dipercaya. Dengan senjata dan motor kesayangannya, Barb bertarung demi kebebasan dan keadilan versinya sendiri. Barbed Wire pertama kali muncul pada tahun 1994 dalam komik berjudul Comics Greatest World Steel Harbor Issue 1. Kesuksesan debutnya membuat Dark Horse segera merilis seri solonya yang berjudul Barbed Wire pada tahun 1994 hingga 1995 dan kemudian dilanjutkan dengan volume kedua pada tahun 2015. Kehadirannya di pertengahan 90-an menjadikannya salah satu ikon komik independen wanita paling terkenal di luar label besar seperti Marvel dan DC. Cerita Barbed Wire mengambil tempat di kota fiksi bernama Steel Harbor, sebuah kota industri yang keras dan berantakan. Kota ini penuh polusi, kriminalitas, dan konflik sosial akibat perang saudara yang menghancurkan struktur pemerintahan. Steel Harbor menjadi semacam versi gelap dari Los Angeles, tempat di mana hukum sudah lama mati dan hanya kekuatan yang berlaku. Tujuan Dark Horse menciptakan Barbed Wire adalah untuk menghadirkan sosok pahlawan perempuan independen yang tidak bergantung pada siapapun. Pada awal 90-an, tren komik sedang dipenuhi tokoh-tokoh laki-laki berotot. Sementara Dark Horse ingin menciptakan karakter wanita yang kuat secara fisik maupun mental, tapi tetap realistis dan manusiawi. Chris Warner juga ingin mengkritik dunia sosial dan politik yang terpecah, serta menggambarkan bagaimana seseorang bertahan di tengah kekacauan. Chris Warner membangun karakternya dengan pendekatan sinematik, memadukan gaya cerita film noir, aksi jalanan, dan estetika cyberpunk. Dia menggunakan visual yang tajam, penuh bayangan, serta dialog yang lugas. Seiring waktu, Barbed Wire berevolusi dari sekedar karakter penuh aksi menjadi figur yang kompleks, memiliki moral abu-abu, dan menjadi simbol perempuan yang berani menghadapi dunia tanpa rasa takut. Barbed Wire lahir di masa ketika industri komik Amerika mulai bereksperimen dengan tema-tema dewasa. Dark Horse, sebagai penerbit independen, berani mengambil resiko dengan menghadirkan karakter-karakter yang tidak mengikuti formula superhero klasik. Dalam hal ini, Barbed Wire menonjol karena dia bukan pahlawan super dengan kekuatan istimewa. Dia hanya manusia biasa yang berjuang menggunakan kecerdikan, pengalaman tempur, dan keberanian. Chris Warner, sang pencipta, mengaku terinspirasi oleh karakter-karakter femme fatale dari film-film noir klasik dan tokoh perempuan kuat dalam fiksi ilmiah. Dia menggabungkan gaya visual Mad Max dengan atmosfer muram seperti Blade Runner. Hasilnya adalah dunia kelam yang dipenuhi asap, neon, dan darah. Latar sempurna bagi kisah seorang wanita yang menolak tunduk pada kekacauan. Barbara Kopetsky sendiri diceritakan sebagai mantan tentara yang keluar dari dinas karena tidak tahan melihat korupsi di tubuh militer. Setelah kembali ke Steel Harbor, dia membuka bar bernama Hammerhead Bar, tempat berkumpulnya tentara bayaran, penjahat, dan pemberontak. Namun di balik bisnisnya, Barbed menjalankan pekerjaan sampingan sebagai pemburu buronan untuk bertahan hidup di tengah ekonomi kota yang runtuh. Salah satu ciri khas Barbed Wire adalah motornya yang ikonik.
Motor itu bukan sekedar alat transportasi, tapi simbol kebebasan. Dia mengendarainya menembus kota yang dipenuhi api dan kekacauan, seolah menantang dunia yang mencoba menghancurkannya. Dalam setiap misi, motor itu menjadi perpanjangan dari karakternya, cepat, tajam, dan tidak pernah berhenti. Selain itu, gaya visual barbed wire juga sangat mencolok. Kostumnya yang ketat dan dominan kulit hitam sering dikritik sebagai bentuk eksploitasi. Namun bagi banyak pembaca, dia justru menjadi lambang keberanian dan kontrol atas tubuhnya sendiri. Dark Horse menegaskan bahwa Bart bukanlah objek, tapi subjek dari ceritanya. Dialah yang mengatur permainan. Dari sisi naratif, Barbed Wire menawarkan kisah yang penuh aksi dan intrik politik. Kota Steel Harbor digambarkan sebagai arena perebutan kekuasaan antara geng-geng besar, pasukan militer, dan kelompok pemberontak. Di tengah semua itu, Bart berusaha netral, namun kenyataan sering memaksanya untuk memihak pada apa yang dia anggap benar, meskipun itu beresiko tinggi. Pada tahun 1996, Barbed Wire mendapat adaptasi film yang dibintangi oleh Pamela Anderson. Film ini mencoba membawa kisah komik ke layar lebar dengan gaya aksi khas Hollywood. Sayangnya, film tersebut gagal secara komersial dan kritik. Meski kini dikenal sebagai film cult klasik, banyak penggemar menilai bahwa film tersebut tidak sepenuhnya menangkap nuansa kelam dan kedalaman moral yang ada dalam versi komiknya. Meski filmnya gagal, karakter Barbed Wire tidak hilang begitu saja. Dark Horse tetap mempertahankannya dalam berbagai crossover dan penampilan cameo di dunia komiks Greatest World. Dalam beberapa cerita, dia berinteraksi dengan karakter lain seperti Ghost dan X, dua pahlawan wanita ikonik lain dari Dark Horse. Komik volume kedua Barbed Wire yang dirilis pada tahun 2015 menandai kebangkitan karakter ini. Versi modern ini tetap setia pada akar aslinya, namun dengan pendekatan yang lebih kontemporer. Chris Warner kembali menulisnya dengan fokus pada konflik moral dan politik yang lebih relevan dengan era modern, seperti media korup, militerisasi kota, dan krisis kepercayaan publik. Dalam versi modern, Barbed Wire menghadapi ancaman baru dari geng bernama Pounders, serta seorang mutan super kuat yang mengacaukan Steel Harbor. Meskipun tanpa kekuatan super, Barb menunjukkan ketangguhan luar biasa melalui strategi, kecerdasan, dan tekad. Dia menjadi pengingat bahwa pahlawan tidak selalu harus punya kekuatan luar biasa untuk membuat perbedaan. Salah satu aspek menarik dari karakter Barbed Wire adalah konflik internalnya. Dia bukan pahlawan suci, melainkan seseorang yang berjuang melawan masa lalunya sendiri. Trauma perang, kehilangan keluarga, dan kegagalan menjaga orang-orang yang dia sayangi menjadikannya pribadi yang keras namun penuh luka. Hal inilah yang membuatnya terasa nyata di mata pembaca. Dark Horse juga menggambarkan Barbed Wire sebagai simbol keteguhan moral di dunia tanpa moral. Dia menolak tunduk pada geng atau pemerintah, memilih jalan tengah yang seringkali membuatnya sendirian. Dalam banyak cerita, Barbed Wire menjadi refleksi dari pertanyaan besar. Apakah seseorang bisa tetap bersih di dunia yang penuh korupsi? Kisahnya juga mengangkat tema ekonomi dan politik dengan cara yang tidak biasa untuk komik aksi. Steel Harbor adalah gambaran satir dari masyarakat pasca industri, di mana kekayaan hanya dimiliki segelintir orang, dan sisanya berjuang untuk bertahan. Bart menjadi simbol rakyat kecil yang melawan sistem dengan cara-cara yang keras namun jujur. Secara artistik, gaya komik Barbed Wire menonjol dengan garis tegas, warna gelap, dan nuansa logam yang mencerminkan dunia yang keras. Desain kota penuh detail, menampilkan pabrik-pabrik raksasa, lampu neon, dan jalanan berasap. Semua elemen ini menciptakan atmosfer khas Dark Horse yang membedakan mereka dari penerbit besar lainnya. Barbed Wire juga punya makna simbolik dalam nama. Barb berarti duri dan wire berarti kawat, mencerminkan kepribadiannya yang tajam, kuat, tapi juga bisa melukai siapapun yang mencoba mendekat.
Nama itu tidak hanya identitas, tapi pernyataan bahwa dunia keras membutuhkan seseorang yang sama kerasnya untuk bertahan. Selama bertahun-tahun, Barbed Wire tetap menjadi ikon feminisme dalam konteks dunia komik independen. Dia bukan pahlawan yang sempurna, tapi justru karena ketidaksempurnaannya itulah dia terasa manusiawi. Dia tidak berjuang untuk menjadi simbol, tapi justru menjadi simbol karena perjuangannya yang tulus. Dalam komunitas penggemar, Barbed Wire sering disebut sebagai The Queen of Steel Harbor. Julukan ini bukan hanya karena pengaruhnya di dunia komik, tapi juga karena keteguhannya menghadapi setiap ancaman. Dia tidak butuh pasukan, tidak butuh perlindungan, hanya tekad untuk tetap hidup dan bertarung. Kini, meski tidak sepopuler karakter arus utama, Barbed Wire tetap hidup di hati para penggemar Dark Horse. Dia menjadi salah satu representasi terbaik dari semangat penerbit independen, bebas, berani, dan tanpa kompromi. Banyak penggemar berharap suatu hari akan ada reboot film atau serial televisi yang lebih setia pada esensi komiknya. Dan begitulah kisah asal-usul Barbed Wire, pemburu bayaran dari Steel Harbor. Seorang perempuan tangguh yang tidak hanya melawan musuh di luar, tapi juga iblis di dalam dirinya. Dia adalah refleksi dari dunia yang rusak, tapi juga cahaya kecil yang tetap menyala di tengah kegelapan. Barbed Wire bukan hanya karakter komik, dia adalah simbol keteguhan dalam dunia yang terus berantakan. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang Barbed Wire. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini dan channel Marvel Universe Indonesia. Kalian bisa request pembahasan dan memberikan dukungan melalui Saweria. Link ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.